Dan saya lebih bersemangat lagi karena naik panggung, Indonesia sudah unggul 1-0 atas Thailand. Oh, sudah 2? Serius loh? 6B. Udah, kalau seperti itu mari kita bubarkan pengajian dan kita nonton sepak bola saja. Cuaks. Waduh, Indonesia kebobolan 2-1. HP ku sini bal-balan Mbak Yu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka halal bil halal, pemuda, Harmit, Himpunan Aktivis Remaja Masjid Desa Penganten, Kecamatan Kelambu, Grobogan. Bapak Ibu warga masyarakat Grobogan, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita semuanya dihadirkan oleh Allah di tempat yang baik, di suasana yang sangat baik, di acara baik, ketemu dengan orang-orang yang baik. Saya berdoa mudah-mudahan selesai acara menghasilkan sesuatu yang baik. Maka saya minta kepada Allah, semoga yang sakit semuanya disehatkan, yang sedih dibahagiakan, yang susah disenangkan, yang berhajat segera dikabulkan, dan yang jomblo segera dinikahkan. Ibu bapak yang saya muliakan, mohon maaf suara saya bindeng karena saya baru kemarin sakit Bapak. 4 hari saya jatuh sakit, badan saya nggak karu-karuan karena mungkin terlalu capek. Maka dalam hari ini saya melihat bapak-bapak ini wajahnya 2. Saya cuman mikir saja, ini benar wajahnya 2 atau bapak-bapak bermuka 2. Tapi kondisi walaupun badan saya sakit, masih flu, bindeng, tapi semangat yang ada di dalam hati saya insya Allah bisa mengalahkan rasa sakit itu. Amin. Termasuk kebahagiaan malam hari ini yang saya rasakan bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Saya berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi obat atas sakit saya. Maka ketika saya dengar panitia acaranya Harmit, Himpunan Remaja Demit, Himpunan Aktivis Remaja Masjid,
Saya lebih bersemangat lagi. Kenapa? Karena saya bisa sharing, berbagi cerita dan motivasi untuk anak-anak remaja, apalagi remaja masjid. Dan saya lebih bersemangat lagi karena naik panggung, Indonesia sudah unggul 1-0 atas Thailand. Oh, sudah 2? Serius loh? 6B. Udah, kalau seperti itu mari kita bubarkan pengajian dan kita nonton sepak bola saja. Bapak Ibu yang saya muliakan, dunia medsos atau media sosial tentunya sudah tidak asing lagi dengan kita. Kalau kita berbicara medsos, kita bisa melihat dengan analisis SWOT. Artinya apa? Kita bisa melihat kelebihan dan kekurangannya. Saya pikir hari ini nggak mungkin anak-anak muda tidak punya apa itu Instagram. Tidak mungkin kiranya anak-anak tidak punya TikTok. Makanya kalau bapak-bapak seperti ini ya mungkin nggak punya TikTok lah. Karena lucu, masa sudah tua masih goyang pargoy, kan nggak mungkin. Nah, bagaimana kemudian hari ini kita disuguhkan dengan satu fakta bahwa perkembangan informasi sangatlah cepat. Kalau dulu mungkin zaman Pak Kapolsek untuk mendapatkan informasi baru harus nunggu koran terbit besok pagi. Tapi hari ini kita ketinggalan nonton sepak bola live. Setelah pertandingan, langsung kita bisa melihat di potongan-potongan video di TikTok. Demikian juga Bapak Ibu, kita melihat bahwa pertarungan di media sosial itu ibarat pertunjukan wayang, ada 2 kelir, kanan, kiri. Bagaimana wayang itu menggambarkan kepada kita bahwa kelir kanan itu bagian-bagian yang baik, sementara kelir kiri itu bagian-bagian yang jelek. Karena memang demikian kehidupan di dunia ini. Selalu saja ada baiknya, ada buruknya. Selalu saja kehidupan di dunia itu balance. Kadang-kadang di kanan, kadang-kadang di kiri. Demikian juga dengan suasana hati kita. Kadang-kadang suka, kadang-kadang duka. Penyikapannya ada 2. Kalau suka kita bersyukur, kalau duka kita bersabar. Nah, yang menjadi persoalan kemudian adalah atas nama viral, hari ini banyak orang menghalalkan banyak cara supaya videonya dilihat sama orang. Baru disinilah kemudian muncul problem. Banyak orang yang pada akhirnya atas nama ingin viral berurusan dengan kantor polisi. Contoh yang kemudian saya respon. Satu saat saya ditanya sama wartawan perihal seorang seleb TikTok yang membuat konten makan kulit kriuk babi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cangkeme nguntal babi dimulai dengan bismillah. Pertanyaan saya, kalau makan babi dengan bismillah menjadi halal apa tidak? Halal matamu halal. Nah, adik-adik sekalian, saya pengen nasihati anak-anak saya yang seusia saya ke bawah lah. Supaya orang tua ini juga punya pelajaran bagaimana mendidik anak, Pak. Karena sekarang kondisinya menyuwun sewu, bapak-bapak, ibu-ibu. Anak itu mohon maaf, sekarang lebih betah di tempat nongkrong dibandingkan di rumah nongkrong sama bapak ibunya, betul? Nongkrong di warung kopi berjam-jam betah, Pak. Sementara di rumah ketemu orang tuanya 30 menit saja tidak betah. Jangan hanya salahkan anak. Evaluasinya apa? Coba dilihat. Padahal kalau kita bandingkan,
Apakah anak di rumah dilarang main HP? Oh, ternyata tidak. Jangankan anak, ibunya saja juga main HP. Kadang-kadang di kamar suami istri, suaminya chatting sama siapa, istrinya chatting sama siapa. Ada yang seperti itu, Bu? Sing lanang ndelok apa, sing wedok ndelok apa. Nah, jadi kalau alasan anak tidak betah di rumah gara-gara nggak boleh main HP, salah. Anak di rumah juga main HP, di kafe, tempat nongkrong juga main HP. Nah, anak di rumah ngegame, di luar juga ngegame sama. Kenapa anak lebih betah di luar rumah dibandingkan di dalam rumah? Kemungkinan pertama, satu, anak lebih didengarkan ketika bersama temannya dibandingkan bersama orang tuanya. Lah ning omah anak nggak dikasih kesempatan ngomong. Sing ngomong bapakne, mbokne terus-terusan. Anak menjadi bosen, kenapa? Karena seringkali yang diomongkan sama orang tua itu-itu saja. Di bolan baleni terus, betul? Anak bosen, Bu. Nasihat untuk jenengan yang usianya sudah 60 tahun, sekarang dinasihatkan kepada anak-anak generasi Gen Z. Tentunya sudah tidak up to date. Mungkin baik bagi bapak ibunya, belum tentu baik bagi anaknya. Maka sebenarnya yang perlu belajar itu tidak hanya anak, tapi juga orang tua. Sama hari ini yang perlu belajar termasuk panitianya. Kenapa pengajian tidak ada kipas anginnya? Aku sumu. Woi panitia, kipas angin, Cuk. Ajur sum. Saya ya tahu sih, gerobokan memang panas. Tapi lihat mbak-mbak jadi adem. Yang jelas cowok itu paling suka dengan cewek polos. Baik polos pikirannya maupun bajunya. Selebeu. Kipas anginnya rono, pengajian gelasnya cewilik. Kere. Wis cilik, sangit. Saya tuh kalau ngaji harus ngopi, Pak. Kenapa harus ngopi? Karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Kayak kemarin Ramadan di WA sama orang. Gus, boleh nggak siang hari di bulan puasa kita berkumur-kumur pakai kopi? Ini bosok cangkeme aku. Akhirnya saya jawab, hendaknya bulan puasa di siang hari tidak berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa. Apalagi rasa ingin memiliki. Iya. Oi, kipas angin. Kipas angin rono ti Suragablek iki ndek di sini. Minum kopi, makan gorengan tempe. Kat mau ngaji rono kipas angin ini mergo panitiane keri. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka kemudian apa yang terjadi? Karena anak tidak betah di rumah.
dengan segala kebiasaan yang ada di rumah, anak mencari tempat nongkrong baru, Pak. Ketemu dengan teman-teman se-circle-nya. Mulai ketemu dengan teman-teman yang mungkin sehobi. Kalau hobinya di Harmit, bagus. Himpunan remaja masjid. Tapi kadang-kadang apa? Yang menjadi problem adalah anak kita nongkrong di tempat yang salah. Menemukan circle yang salah. Tempat pergaulan yang salah. Bahkan kalau di kota-kota besar, menemukan tempat pengajian yang salah. Makanya salah satu bahasa saya yang paling viral itu apa? Salah pergaulan jauh lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Kalau orang salah pergaulan, Pak, saya sudah bergaul dengan beraneka macam ragam orang. Dari dunia preman sampai dunia perlontean. Semuanya berada di bawah kendali saya. Dunia preman, dari preman desa sampai preman kota besar, saya pernah berhadapan. Terakhir yang saya taklukkan, preman besar di Tanah Abang. Preman paling besar di Jakarta. Yang punya anggota 1 juta orang. Manut sama saya. Siapa? Maung Hercules. Beliau ini preman paling besar. Dulu sebelum kenal dia, Pak, saya biasa ditantang gelut preman-preman di Jakarta. Satu ketika saya pernah dikeroyok 20 preman. Saya tidak mundur. Kenapa? Belakangnya sumur. Kecemplung modar aku. Mati digebuki preman gagah. Mati kecemplung sumur. Bah, ngenes, Pak. Nah, yang menjadi problem anak kita kemudian adalah menemukan circle-circle yang salah. Circle yang salah umpamanya ketemu teman yang hobinya tawuran. Maka yang terjadi apa? Anak kita yang sebenarnya tidak tahu apa-apa, akhirnya ikut-ikut tawuran. Dan ini sekarang banyak dan penyakit. Harusnya apa? Hobi itu disalurkan yang positif. Kenapa demikian? Karena dikatakan inna fiyadi subani amrol ummah. Sesungguhnya di tangan pemudalah urusan umat. Buktinya apa? Kalau dulu Bung Karno mengatakan berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Fakta menjawab 10 pemuda Indonesia mengalahkan Vietnam. 3-2. Oh, 10 pemuda. Kartu merah 1 Pratama Arhan. Coba, kalau dulu Pak Kapolsek, berikan kepadaku, kata Bung Karno, 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Kalau sekarang tidak, berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Nah, seharusnya apa? Anak kita arahkan kepada pergaulan yang baik. Karena survei membuktikan, anak itu menjadi nakal bukan karena pendidikan orang tua yang salah. Gak ada pendidikan orang tua yang salah. Pasti nasihat orang tua itu baik. Enggak? Bukan berangkat dari kurikulum pendidikan di sekolah yang jelek. Gak ada pendidikan yang jelek, semuanya baik. Tapi ternyata yang paling berpengaruh terhadap anak kita adalah lingkungan pergaulannya. Saya senang kamu masuk perguruan silat umpamanya. Ada yang masuk Pagar Nusa. Ada yang masuk PSHT. Boleh. Tapi ingat, saya paling tidak suka dari dulu kalau ada tawuran antar perguruan silat. Saya dulu pernah latihan PSHT, tapi guru besar saya orang Pagar Nusa, Gus Maksum. Jadi saya kenal dengan Pagar Nusa, saya juga ikut dengan PSHT. Lucunya apa? Bagi saya orang belajar silat itu bukan untuk perang. Orang latihan silat itu bukan untuk menang-menangan.
Pendekar itu bukan yang selalu menang di medan perang. Kamu ingat salah satu legenda kungfu dunia namanya Jet Li. Jet Li mengatakan apa? Sudah sekian banyak jurus yang saya miliki. Tetapi ternyata jurus yang paling ampuh adalah senyuman di atas bibir saya. Saya nggak bisa silat, saya nggak bisa banyak gerak, tapi sekian banyak tempat klub malam, hiburan lokalisasi yang saya taklukkan. Bukan dengan gerakan silat saya, tapi cukup dengan senyuman yang ada di bibir saya. Lonte, takluk Pak. Kelepek-kelepek. Ora bahaya tah matamu kuwi. Aman cok, aman. Saya sering ditanya, sebenarnya kalau Gus Miftah ngaji ketemu Purel, ketemu PSK, itu pengen apa enggak Gus? Tak jawab, ya pengen. Terus bagaimana? Ya ngempet. Masa kiai ngacengan? Emangnya aku cowok apaan? Saya kalau cuma digoda Purel, saya bisa tahan. Tapi kalau digoda sumuk, butuh kipas angin. Itu aja. Kok suwe temen ya? Iki mbak ya ngono, kiai ini ngaji malah kono pacaran. Cie. Tapi saya tahu, mereka berdua itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Iya. Karena kayaknya antara mbaknya sama masnya beda pemikiran. Masnya mikir mbaknya, mbaknya mikir aku. Iya. Santai aja mas, kalau jodoh pasti bertemu. Di mana bertemunya? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Wah. Nah, disitulah kemudian saya ingat. Almar'u man ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dibersamakan dengan orang-orang yang dicintainya. Kemudian kita juga diingatkan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Kamu anak baik-baik, ngumpul sama anak pemabuk. Secara otomatis walaupun kamu tidak mabuk, kamu akan disamakan dengan para pemabuk. Orang bilang begini, saya mau ikut-ikutan Gus Miftah bergaul dengan para pemabuk. Saya bergaul dengan pemabuk dari tahun 2000 sampai hari ini tahun 2023. Alhamdulillah, jangankan mabuk, ngerokok pun saya tidak. Saya tiap malam Pak, dulu zaman saya belum banyak wirawiri, tiap malam membersamai para pemabuk. Sedikit pun saya tidak pernah bersentuhan dengan alkohol. Jangankan kok alkohol, ngerokok pun saya tidak. Mbak-mbak saya mau tanya, kalau cari suami seneng yang ngerokok apa tidak? Tidak. Gus Miftah. Lah iki cangan-cangan ngerokok ketok iki. Rupane kaya asbak. Tapi anak-anak ngerobokan hari ini sudah mulai mengurangi rokok dan mengurangi rokok temannya. Jangan ngerokok, apa paling ngerokok oli. Oh jangankan mau ngerokok, wong mabuk aku ora benci oli. Karena saya punya prinsip, Allah itu benci dosa, tidak membenci pendosa. Santai aja. Yang dibenci oleh Allah itu bukan orangnya, tapi perbuatannya. Apalagi cuma ngerokok. Kiai-kiai itu juga rata-rata ngerokok. Cuman kebetulan dari kecil saya berkomitmen untuk tidak merokok. Bapak saya itu perokok berat. Saya suruh berhenti merokok, malah saya diceramai. Apa ceramah bapak saya? Kowe rasa ngatur-ngatur aku. Kamu harus tahu, 15% orang meninggal dunia karena merokok.
Saya bilang, lah itu Pak buktinya. Maka kamu harus tahu, 15% orang meninggal karena merokok. Berarti 85% meninggal karena tidak merokok. Oh juga ya aku. Makanya bapak saya mau saya berangkatkan haji, ngerokoknya masih kencang. Saya pulang, bawa buku, bahaya merokok. Pak, monggo diwaos. Dibaca sama bapak saya seminggu. Setelah seminggu subhanallah berhenti membaca. Semerongos ya. Wong tua dilawan. Monggo Pak ngerokok mboten napa-napa. Jenengan Pak Lurah napa? Oh, ketok rupane kaya bengkok. I love you. Pak Lurah wingi melu demo teng Jakarta mboten Pak Lurah? Demo Pak Lurah. Ngopo to Pak Lurah? Pak Lurah kurang gawean. Dadi lurah 6 tahun disyukuri. Rasa minta perpanjangan 9 tahun. Alasannya demi kebaikan, halah ndobos. Ora percaya. Lurah itu minta perpanjangan masa jabatan 6 menjadi 9 tahun. Bukan karena demi kebaikan. Tapi kenapa? Karena modalnya belum balik. Sudah 3 kali 18 tahun. Wis bati dan. Wis muga-muga husnul khotimah. Jabatane ngono lho Pak. Pokoknya dadi lurah iki slamet, asalkan uripmu ora kaya bathik. Apa kakean polah. Sehat Pak Lurah ya. Wetenge aja gede-gede. Lah wong lanang ki wetenge gede biasanya lato-latone kisut. Lato-lato. Rabahaya ta? Cuaks. Pokoknya lah Pak Lurah, orang neko-neko tak dongake selamat jabatannya, selamat wonge, amin. Sesuk nang alam kubur awakmu aman Pak Lurah. Sampai ono malaikat teko, "Hei Lurah, man robbuka? Siapa Tuhanmu?" Kamu jawab, "Kamu nanya." Paling malaikat jengkel giyebuk cangkemmu rara, Bu. Ndelala digebuk gelundung. Malaikatnya bengok, "Toh, ganjel toh." Pak, sinten namanya Pak Lurah? Junet. Junet. Merajuni keimanan, guys. Semoga Pak Lurah panjang umur, amin. Wong sak donya mati Pak Lurah urip dhewe, amin. Saya itu ngomong saja berat Pak Lurah, kayak ganjel karena leher saya sakit. Ngomong susah. Tapi saya pengen anak-anak muda kita semangat. Lagian saya juga punya prinsip kok. An-nasu yamutuna ala ma'asu. Seseorang itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau saya sakit, saya masih ngaji kok ndelalah malaikat Israel datang, mati, enggak masalah. Paling cuma diumumkan di masjid-masjid ngerobokan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ahlan Beb. Panggil maling. Tegal. Sehat Beb. Ya alhamdulillah sehat. Doanya sakit dulu. Enak banget badannya. Rambutnya ngireni. Masya Allah. Doanya Beb. Afan ya Beb. Punggungnya sakit banget Beb. Sehat. 4 hari sakit. Afan ya Beb. Habib di atas, jangan di sini Beb. Sana Beb. Di atas aja Beb. Di atas Beb. Habib di sana Beb. Jangan di sini Beb. Jangan. Afan ya Beb. Ana di sini Beb. Terima kasih ya Beb. Doa hukum Beb. Mudah-mudahan Gus Miftah nikah lagi Beb. No. Iki live ya, wah delok bojoku modar ya aku. Ora bahaya tah. Tak kira suhu, ternyata cupu. Cuaks. Waduh, Indonesia kebobolan 2-1. HP ku sini bal-balan Pak Yu. Oh dan Parti. Oke, alhamdulillah Pak Parti.
polisi telat. Kene Pak Marti, oh ngawal. Makasih Pak Supardi. Shallu ala Nabi Muhammad. Walaupun sakit tadi saya bilang apa? An-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'atsuna ala mamatu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau kebiasaan saya ngaji, saya sakit tetap berangkat, ya karena saya berharap kalau mati pas pengajian kan keren. Saya datang ke sini, Israel datang, paling diumumkan di masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang, Lurah Junet. Umpamanya kita baca. Santai Pak Junet. Mudah-mudahan Pak Junet masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Saya yakin Pak Junet ini orang baik. Maka saya berwasiat, tolong Pak Junet jangan dikubur sebelum mati. Ya itu aja. Orang baik ya, orang baik. Nah, mantasaba biqaumin fawa minhum. Jadi lingkungan pergaulan kita itu menjadi penting. Kamu bukan pemabuk, bergaul dengan para pemabuk. Anggapan dan asumsi orang akan mengatakan bahwa Anda adalah pemabuk. Kalau yang duduk di klub malam itu saya, orang akan berpikiran Gus Miftah itu dakwah. Tetapi kalau yang duduk di klub malam Habib kita, maka orang akan suudon. Kenapa? Karena kembali kepada kebiasaan saya. Kembali kepada kebiasaan. Nah, saya itu mohon maaf. Banyak orang curiga, nggak percaya kalau Gus Miftah pergaulannya seperti itu, tidak pernah minum alkohol. Saya bilang silahkan dibuktikan. Saya siap bersumpah. Demi apapun, bahkan demi Allah. Bahwa saya tidak pernah mabuk sama sekali. Jangankan mabuk, setetes pun nggak pernah saya merasakan alkohol. Saya juga rata konco. Nah, maka disinilah kemudian pentingnya circle kebaikan. Maka orang berbuat baik itu, ini saya sudah senang kalian bersekutu di dalam Harmit, apa tadi? Himpunan Aktivis Remaja Masjid. Saya jadi teringat 7 golongan di mana mereka akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Yaumala zilla illa zilluh. Satu hari di mana tidak ada perlindungan kecuali dari Allah. Salah satunya siapa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Pemuda yang hatinya senang dengan masjid. Coba, himpunan remaja aktivis masjid. Nah, ini tantangannya Pak Lurah. Bagaimana menjadikan anak-anak muda ini senang nongkrong di masjid. Caranya bagaimana? Desainlah masjid yang ramah dengan anak-anak remaja. Bagaimana caranya? Oh gampang, kalau saya jadi takmir. Ini remajanya banyak. Yang perlu kita lakukan apa? Supaya mereka senang ke masjid. Di masjid pasang wifi. Wifi gratis. Oleh nganggo wifi masjid gratis, syaratnya sholat jamaah di masjid. Kasih. Nanti kalau dikasih wifi bagaimana Gus kalau untuk buka-buka situs yang porno? Diakali. Passwordnya diganti yang medeni. Bisa mendapatkan akses wifi, passwordnya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Keren. Jadi mau nonton yang jelek kelingan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia kesetrum kipas angin. Saya itu melihat begini loh Pak Lurah dan Bapak Ibu. Kita pengen menciptakan anak-anak cinta masjid. Kenapa Bu?
lumayan. Sejuk. Tapi ambune fresh care. Mas, digawe menggok ndase ngiwonengen kaya wong tahlilan kene. Aja rene terus masuk angin meneh kok aku. Sing wingi rong rampung. Nah, makasih ya Mas. Mudah-mudahan kamu berjodoh dengan Pak Junet. Insyaallah. Nah, supaya anak kita ini ta'alluq bil masajid, ada upaya-upaya bagaimana masjid ini menjadi tempat yang menyenangkan. Habib Afan, saya itu pernah didhawuhi sama Habib Lutfi. Kalau saya doakan lah, insya Allah, saya kan tiap tahun berangkat haji. Tahun ini saya berangkat lagi sama Raffi Ahmad, sama Nagita Slavina. Besok ini saya doakan anak-anak saya di sini semuanya Bapak Ibu, mudah-mudahan tahun ini segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawang rong rampung cangkamu wis amin bae. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Saya didhawuhi begini, Bib. Kalau Anda besok masuk Raudhah. Raudhah itu mabaina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahnya Kanjeng Nabi sama mimbarnya Kanjeng Nabi. Itu kan Raudhah. Kalau Habib Afan, Bib, mau ke makamnya Nabi antara Raudhah itu kan ada jarak sekitar setengah meter, Bib. Yang biasanya banyak askar itu loh, Bib. Berdiri jaga-jaga itu. Nah, guru-guru saya termasuk Habib Lutfi bilang, Le, kalau bisa, kamu mencolot ke tempat itu, kamu sholat 2 rakaat. Jadi kalau ini Raudhah, ini makamnya Nabi, bainahuma itu ada jarak sekitar setengah meter. Yang biasanya dijaga sama askar itu. Saya penasaran, apa fadilahnya, Bah? Ternyata Bapak Ibu, disitulah dulu tempat para sahabat yang disebut dengan ahlus sufah. Nunggu keluarnya Kanjeng Nabi dari dalam untuk belajar. Jadi dia nunggunya di situ para sahabat itu. Supaya kamu dapat keberkahan ahli ilmu ketika belajar bersama Kanjeng Nabi. Mereka menunggu Kanjeng Nabi di emperan dalamnya Kanjeng Nabi yang itu sekarang jarak antara rumah sama Raudhah. Saya pernah nekat, Bib. Polisi lengah sedikit yang nunggu di situ, askar namanya Pak Polisi. Saya lompat. Polisi askarnya mau marah. Saya langsung sholat Allahu Akbar. Menang polisi ini. Allahu Akbar. Dan polisi sana itu nggak bisa ditawar Pak Kapolsek. Kecuali dengan sholat. Kalau cuman kita berdoa. Apalagi kok kita ngasih uang. Oh dikira nyuap, dikira nyogok. Itu polisi Arab. Kalau di gerobokan. Oh tak ajar weh, tak ajar. Tilang dan. Saya kasih tahu Anda ya, dulu banyak kasus di Polri, indeksnya kepercayaan masyarakat kepada polisi itu menurun jauh. Sekarang alhamdulillah, kepercayaan masyarakat terhadap polisi kembali naik sampai 73%. Tepuk tangan untuk polisi. Ya biaya polisi ini penting, Cah. Saiki kamu bayangkan, umpamanya gerobokan sebulan penuh tanpa polisi. Apa yang terjadi kira-kira? Aman matamu, aman. Oke perawan meteng goblok. Sing meteng ki sapa? Lah rupa-rupa codot iki lho deloken iki lho. Nah. Artinya apa? Dulu para sahabat itu seneng nongkrong di masjid. Cangkeme malah minum. Dan suarane bakul iki jos ya. Aku flu pilek ngomong nganggo mic kalah karo cangkeme minum. Tak kasih tahu Mas. Asyarafu la bin nasabi. Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu karena adab bukan karena nasab. Lah, wong sakmene mbane seran duwe adab bakule es teh tak kandhane. Wiri.
Persoalannya lah tak borong siji, kaya yang Tegal Beb, kabeh maju, njaluk dituku. Malah jangan bareng guys. Bentuk cukuranmu kaya kotak infak. Nah, ternyata apa? Ahlus Sufah, orang-orang yang nunggu kehadiran Kanjeng Nabi di masjid, miyos keluar masjid, itu mereka mendapatkan derajat yang mulia karena termasuk dari rojulun qalbu mu'allakun bil masajid. Maka ini saya pikir bagus. Himpunan remaja aktivis masjid, bagaimana? Nanti ketuane remaja sapa? Junet, mosok Junet. Lah kaya ngene kok remaja iki lho. Rene ketuane tak kandhani. Bocah cuwilik ini manuke sepira lho iki. Kene wae. Mosok remaja raine wis tuwa kaya ngene. Wayahe. Kene wae. Namine sinten? Ahmad Alfi Muzaki. Ahmad Alfi Muzaki. Kok namamu tidak sebagus wajahmu? Ahmad Alfi Muzaki. Wow. Duwite akeh wong Alfun no. Muzaki wong suci. Ning jenggote kok mung 3. Wis di bojo le? Urung. Loh. Umurmu piro e? Nembe 24. 24. Koremu tua banget. Semoga kamu berjodoh dengan MC-nya. Amin. Cie ngelirik, cie. Muzaki ngelirik. Nah, tugasnya Mas Muzaki itu bagaimana supaya rojul kita itu ta'aluk bil masajid. Sehingga kemudian terusannya apa itu? 7 golongan yang dapat perlindungan dari Allah. 2 orang laki-laki perempuan saling mencintai. Salah satunya diajak bermaksiat. Dia mengatakan apa? Inni akhafullah. Aku mau bermaksiat, aku wedi karo Gusti Allah. Cah lanang diajak pacaran karo cah wedok, diajak mesum. Ayo Mas mesum. Sing lanang jawab, "Sorry, aku takut dengan Allah." Jajal bocah gerobokan. Diajak kok nolak, ora diajake mapan tak kandhani. Malah nyah. Ini karakter-karakter yang dirindukan oleh surga. Ayo. Orang-orang yang dirindukan oleh surga. Bukankah kita diingatkan berulang kali? Aradallah ang takuna mahbuban la muhibban. Allah menghendaki kamu untuk menjadi orang-orang yang tidak hanya mencintai, tapi orang-orang yang dicintai. Makanya kenapa kita hadirkan Habib? Ini orang-orang yang dicintai oleh umat. Maka pesan saya satu. Di mana-mana ini saya sampaikan afwan. Saya malu hari ini ada perdebatan antara beberapa kiai dan beberapa habib soal habaib. Saya malu. Saya cukup menggunakan dalilnya Sayyid Abdullah Al-Haddad. Wa ala kafatil muslimin ayyataqidu hubbahum wa mawaddatahum wa yuwakiruhum wa yu'adimuhum bi ghairi israfin wala huluwin. Ini saya sampaikan kemarin di Halal Bil Halal Akbar di Kanjus Sholawat Pekalongan sama Abah Lutfi. Saya malu hari ini. Ada orang bersengketa, adu domba, beda pendapat. Benar nggak Habib itu duriannya Kanjeng Nabi? Guru saya pesan, hendaklah kamu mengutamakan husnudzon, jangan suudzon. Kalau memang Habib keturunan Kanjeng Nabi, tes DNA. Ya Allah. Saya khawatir nanti kalau Zaki ini tes DNA, jangan-jangan bukan Nabi Adam. Dinosaurus matamu. Jangan-jangan munculnya teori Darwin. Munyo. Sikap kita kepada ahlul bait duriannya Kanjeng Nabi sebagaimana disampaikan Sayyid Abdullah Al-Haddad. Ayat tagitu hubbahum wa mawaddatahum. Ayo kita cintai, kita hormati.
bi ghairi israfin wala huluwin. Enggak usah berlebih-lebihan, enggak usah lebay, biasa-biasa saja. Dengan tetap mencintainya, menghormatinya. Jangan membuat wacana yang justru memprovokasi kerukunan. Maka dulu tahun 2000 sekian, Habib Lutfi mengatakan sama saya, "Nak, pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Caranya bagaimana? Dengan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Pengen menghancurkan Nahdlatul Ulama itu bagaimana? Gampang. Dengan mengadu domba, kiai dengan Habib, kiai dengan kiai, Habib dengan Habib, dibentur-benturkan. Itu sudah Habib Lutfi sampaikan sekian tahun yang lalu. Dan ternyata terbukti hari ini. Di media sosial, banyak orang berbeda pendapat antara habaib dengan kiai. Meragukan duriahnya Nabi, mewacanakan tes DNA. Saya itu kalau buka seperti itu mohon maaf. Nggak nyaman hati saya. Daripada saya melihat perdebatan, apakah habaib itu benar duriannya Kanjeng Nabi? Mbok sing adem-adem saja. Betul? Betul? Kalau memang gara-gara pemicunya Habib Bahar umpamanya, kita nggak suka dengan Habib Bahar, ya cukup dilokalisir di Habib Bahar. Jangan semua Habib disamaratakan. Afan ya Habib ya? Habib sendiri juga banyak yang nggak suka dengan kekasaran Habib Bahar. Tapi kita nggak usah ikut-ikutan. Kita itu nggak usah membanding-bandingkan Habib, nggak usah membanding-bandingkan kiai. Wong kita bukan Habib, kita bukan kiai. Saya itu loh tersinggung kalau dipanggil kiai. Nggak usah kamu panggil saya kiai. Anggap saja saya prof, bukan profesor, provokator. Provokator kebaikan. Betul? Saya nggak bangga dipanggil kiai. Di Jogja itu gamelan dipanggil kiai. Gamelan yang paling terkenal ada dua. Kiai Guntur Madu sama Kiai Nogo Wilogo. Di Solo, Kebo dipanggil kiai. Namanya Kiai Slamet. Saingannya Kiai Junet. Sabar Pak Lurah, sabar. Ngono emosi. Katanya temen. Kan kita soulmate. Ini benar-benar nggak nyaman saya itu. Tadi ada orang telepon saya, Gus, ini bagaimana? Setuju nggak? Habaib tes DNA. Saya bilang saya nggak setuju. Sudahlah. Ada konsekuensinya kok. Kalau dia bukan duriannya Kanjeng Nabi, ngaku duriannya Kanjeng Nabi. Itu lebih besar dibandingkan orang ngaku-ngaku Gus. Kalau orang cuma ngaku-ngaku Gus, alas karepmu lah. Mbuh Agus apa wedhus aku ora urusan. Maka sering saya sampaikan, kalau saya itu ngaku punya nasab besar, justru saya itu beban mental. Karena saya belum bisa nyaingi kebesaran mbah-mbah saya. Saya malu. Memang Habib Lutfi mengatakan sama saya begini, saya juga tidak suka ada orang dengan bangga dan sombongnya, di dalam diri saya mengalir darah Rasulullah. Nggak boleh. Nggak mungkin Habib kita mengatakan seperti itu. Justru tawaduk. Biarkan orang yang menilai. Bukan dengan kesombongan. Maka saya bilang, kalau memang nggak sukanya dengan Habib Bahar, cukup di situ dilokalisir, nggak usah menyentuh wilayah Habib lainnya. Setuju? Sing Habib berjuang untuk kita juga banyak kok. Kiai juga banyak kok. Sampai kemarin kita bahas di kamarnya Habib Lutfi itu. Perihal seorang Habib muda yang mengatakan belajar kepada Habib satu yang goblok dan jahil itu lebih baik dibandingkan belajar dengan 70 kiai yang alim. Ini jatuhnya kan takabur. Padahal bagaimanapun Kanjeng Nabi mengatakan man akroma aliman faqad akromani, kata Nabi. Wa man akromani faqad akramallah. Wa man akramallah wa maswahul jannah. Barang siapa memuliakan orang alim, kata Nabi, memuliakan aku Nabi. Barang siapa memuliakan aku, berarti dia memuliakan Allah. Dan barang siapa memuliakan Allah, maka baginya adalah surga.
Maka hari ini kalau Anda hadir karena memuliakan orang-orang alim seperti Habib kita ini, sama hanya Anda memuliakan Kanjeng Nabi, memuliakan Nabi berarti memuliakan Allah, bagimu surga. Amin. Dua blok mungkin rapopo le. Sing penting seneng karo kiai, seneng karo habaib, seneng karo wong soleh. Bukankah disebutkan an-nadru ila wajil alim wa ibadah. Memandang wajah kiai itu ibadah. Dalil ini selalu saya pakai kalau saya ngaji dengan Purel. Maka Purel langsung bilang, beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah, ndak apa iso ngeloni. Saya langsung lari mencari tempat terbaik untuk pengajian goblok. Rabahaya ta. Wis le selawatan dhisik le. Awakku sik ngregesi le, ayo selawatan. Satu lagu. Alamat anak soleh yo. Supaya yang hadir anak-anak semuanya menjadi anak yang soleh. Amin Allahumma amin. Nanti insya Allah saya pergi akan dilanjutkan sholawat sama Habib sampai jam 5 pagi. Amin. Sampai jam 5 pagi Habib sholawatannya Habib. Apa? Degan? Wis tak umbe goblok. Ini aja saya keluarnya keringat dingin loh ini. Ini demi kami loh Zaki. Aku lah pingsan yang panggung, kamu tanggung jawab loh. Iki sini kok apa tadi? Ya Allah, cahing ganteng-ganteng rokoknya sukun. Halah. Ih, Zaki. Oh sponsor. Ya. Lanjut. Ya udah. Oke. 5 menit lagi. Maka ibu-ibu harusnya apa? Sebagai orang tua, ayo kita support. Anak-anak kita ini benar-benar menjadi anak masjid. Karena saya mencatat ibu bapak, kita itu bisa berbuat baik minimal dengan 3 cara. Yang pertama, membiasakan diri untuk berbuat baik. Kebaikan itu bisa berangkat dari kebiasaan. Kayak Pak Tentara, Pak Kapolsek. Kenapa tentara sama polisi itu bisa disiplin? Karena memang dibiasakan disiplin. Sehingga seseorang itu akan dilihat dari kebiasaan-kebiasaannya. Maka tadi saya sampaikan, bahkan an-nasu yamutuna ala ma'asu. Akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Lah kebiasaan baik itu harus dibiasakan. Makanya kalau saya ngaji satu saat nggak pakai belangkon, orang akan bertanya, Gus belangkone teng pundi? Karena payu matamu. Aku ini bar diajar ning medsos gara-gara belangkonku 900 juta dikira TPPU menerima aliran pencucian uang money laundry. Gara-gara belangkon saya laku 900 juta. Yang beli dilelah ditangkap polisi ada masalah. Saya bilang dalam hukum fikih itu mohon maaf, orang beli kita nggak boleh bertanya uangnya dari mana. Makanya kalau Anda jualan jeruk, mbok yang beli PSK sekalipun, kamu nggak boleh ngomong, mbak duitnya dari ngelonte ya, nggak boleh. Sama hanya dulu yang beli belangkon saya, kalau hari ini urusan polisi, kok kemudian saya dikatakan menerima aliran dana pencucian uang, itu logikanya dari mana? Lelang terbuka Pak Supardi, saya itu jual belangkon nggak cuman sekali, sudah berkali-kali, dan laku mahal terus. Untuk anak asuh di Jawa Timur, laku 200 juta. Untuk acara sosial, laku 100 juta. Terakhir, untuk acara di Lampung, laku 900 juta. Eh? 50? 50 apa? Jangankan belangkon tadi, rambut saya yang diberkahi sama Habib. Saya kemarin haji tahun 2022. Saya mau tahalul, saya potong ujungnya tok. Teman saya pengusaha dari Jakarta, Gus, dipotong semuanya saya beli. Kamu berani bayar berapa? $100.000. Itu sama dengan 1,5 miliar. Rambut dhuwur 1,5 miliar, apalagi kepalanya. Kok apalagi yang bawah ngawur. Ini kemarin mau dibeli sama pengusaha Habib. Gus, dipotong. Saya bawa pulang ke Jakarta, saya beli $100.000. Sekarang begini loh, mahal atau murah itu tergantung seneng apa enggak, dan yang kedua punya uang apa enggak.
Kok jangankan kamu beri 100.000 dolar. Mbok tuku 1 juta pun kamu nggak mau. Kenapa? Mungkin kamu seneng tapi ra duwe duit. Saya kan punya prinsip, kulla syai'in idza kasura rakhusa illal adaba. Segala sesuatu itu yang jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya kalau Anda pengen mahal, 1, jadilah orang yang beradab. Pasti harganya mahal. Kemudian yang kedua, jadilah yang sedikit. Kiai itu banyak. Yang pakai blangkon jarang. Gus Miftah. Lumrah kalau blangkon saya mahal. Dibeli oleh orang yang senang. Karena barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, yang ngurusi purel jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kok kiai purel? Kiai larang. Kiai purel. Kebiasaan. Maka coba dibiasakan. Ibu-ibu punya kebiasaan. Kalau mau tidur sungkem sama suaminya. Pasti rasanya tidak nyaman. Kalau mau tidur belum sungkem dengan suaminya. Jangankan kok ibu-ibu ngerobokan mau tidur. Lebaran lu gak sungkem. Ayo saya mau tanya. Kalau lebaran kemarin ibu-ibu sungkeman apa salaman? Bapakmu sungkeman apa salaman? Malah mengweanan. Pak, kosong-kosong ya. Malah kayak bal-balan. Kalau tradisi kita itu di Jogja, Beb, itu ada namanya sungkeman, Beb. Tapi tak pikir ini keren ya. Sungkeman itu tradisi, tapi keren. Apa bedanya sungkeman dengan salaman? Kalau orang musofahah salaman, itu belum tentu sungkeman. Tapi kalau sungkeman, di dalamnya ada salaman. Makanya didesain, Beb, orang Jawa itu. Laki-lakinya disuruh duduk seperti ini, perempuannya laku jongkok, laku dodok. Kemudian mengaturkan ikrar sawalan seorang istri kepada suami. Hal ini mengingatkan dawuhnya malaikat Jibril ketika beliau berdoa, Kanjeng Nabi Muhammad mengaminkan. Salah satu isinya doa malaikat Jibril apa? Ya Allah ya Rabb, jangan kau ampuni, mohon maaf, jangan pernah kau terima amal ibadah umat Muhammad. Baik sholatnya, puasanya, zakatnya, dan yang lainnya. Kalau sampai hari ini ada seorang istri yang durhaka dengan suaminya. Makanya kenapa yang sungkem perempuan kepada laki-laki, bukan laki-laki kepada perempuan. Makanya Bu, yang belum sungkem mumpung masih sawal, tolong Anda sungkem. Suaminya suruh duduk, Anda matur yang bagus. Matur yang bagus, ada perintah Al-Quran. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha ada. Ngomong yang baik dan penuh maaf, itu lebih disukai oleh Allah dibandingkan sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Maka suaminya suruh duduk, ibu-ibu sungkem. Dibiasakan. Bapak, kaulo ngaturaken sugeng riyadi. Mbok menawi kaulo gadah kelepatan sak kelima saking ucapan sak langkah saking tindak tanduk kaulo. Banyu sak cawuk lemas sak caruk godhong sak suwek kayu sak coklek. Kula nyuwun agung isih samudra pangaksami Bapak. Ambung tangane wolak-walik. Muah, muah, muah. Kalau pakai cara keraton, yang dicium tidak hanya tangan, tapi dengkulnya. Ingat, dengkulnya, bukan atasnya. Etikanya bagaimana? Suaminya jawab ikrar istrinya. Kan sing kurang ajar kadang-kadang wong lanang. Sing wedok ngomongnya dawa Bapak kawula ngaturaken sugeng riyadi mbok menawi kawula gadah kelepatan sak lima saking ucapan sak langkah saking tindak tanduk kawula banyu sak cawuk lemas sak ceruk godhong sak suwek kayu sak coklek kula nyuwun agung isih samudra pangaksami. Sing lanang kadang-kadang jawabannya apa? Ya padha-padha. Apa kuwi? Wis ora ngono Zak dijawab. Iya Bune, aku wong lanang oke salahe. Kowe wong wadon kudu gedhe pangapurane. Kaya dene cah cilik, oke sangune, sing gede kapan rabine. Meledaks. Tapi lah kowe ditakoni kapan kamu nikahnya, ya kamu nggak usah emosi. Kok mbahmu takon, "Le kapan kowe rabi?" Jawaban, "Lah kapan simbah mati?" Ngono. Wong jodoh karo wajal kuwi padha rahasiane Gusti Allah. Maka Zaki kamu saya doakan.
Mudah-mudahan pulang pengajian kamu langsung ketemu jodoh, langsung nikah. Amin. Dengan janda anak 15. Santai aja Zak. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Iya. Slebeu. Cuaks. Sallu ala Nabi Muhammad. 1. Membiasakan diri. 2. Mensuasanakan. Ayo lingkungan masyarakat kita buat lingkungan yang menyenangkan. Apa itu lingkungan yang baik? Lingkungan terbaik adalah masjid. Maka rumahmu jangan hanya difungsikan sebagai restoran, hanya untuk makan tok. Jangan rumahmu difungsikan hanya seperti hotel, hanya untuk tidur tok. Rumahmu jangan hanya difungsikan sebagai bioskop, hanya untuk nonton TV tok. Tapi nawwiru buyutakum bi qiraatil Quran. Masuk rumah, setel ke MP3 YouTube, pengajian. Lah saiki wong-wong ora ya Pak Lurah. Melebu rumah ruang tamu, pasang kalender bank. BRI Mandiri BCA. Ketok yen utange akeh. Kudune kaya masjid, Pak, pasang kaligrafi. Pasang gambar-gambar habaib ulama. Tapi saya ingatkan, kalau mau pasang kaligrafi, tolong kaligrafinya yang pas. Saya pernah masuk ruang tamu rumah orang, dikasih kaligrafi. Ya ayuhan nas, kulu wasrobu wala tusrifu. Wahai para manusia, makan dan minumlah tapi jangan banyak-banyak. Aku ndelok panganan cangkeme dadi pekewo. Masuk ruang kampung, halaman kampung, jalan-jalan di kampung dibuat menarik. Bila perlu dikasih Asmaul Husna di pinggir jalan. Giat anak Harmit buat kaligrafi Asmaul Husna pasang di tengah kampung. Sekarang masuk kampung tulisannya apa? Yang kencing di sini berarti anjing. Ya Allah. Suasananya nggak nyaman nih. Orang naik motor dikasih polisi tidur, atasnya masih ditulisi awas ngebut benjut. Jadi kita masuk kampung tuh nggak nyaman, Bib. Kan kasihan polisi tidur. Saya tuh mau tanya, sejarah polisi tidur iki apa lho? Itu polisi yang paling mesake sak donya. Ditabrak orang lawan, kudanan orang ngiyup, orang tahu njaluk gaji. Pertanyaan saya, kalau polisinya tidur polisi wanita polwan, lak meteng kepiye? Hayo kowe. Masuk rumah, kadang-kadang tulisi beb apa? Awas anjing galak. Menakutkan gitu loh. Awas anjing galak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing metu Zaki. Oh iki to asune umpamane. Masuk rumah tulisi kaligrafi yang indah. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalamnya dengan penuh rasa damai dan kenyamanan. Enak beleng. Disuasanakan. Ayo le. Suasananya sama coba. Kenapa NO itu mentradisikan pakai sarung? Karena kalau kamu kumpul-kumpul menggunakan sarung, baju koko, pakai kopiah kayak Zaki. Itu bisa memproteksi diri dari kemaksiatan. Makanya saya nggak pernah melihat anak muda kok mabuk pakai peci. Neng lampu merah, neng perapatan dalan. Ayo bro, mabuk dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum, ayo Allahumma barik lana. Matamu nggak ada. Jadi kenapa atribut kayak beliau-beliaunya itu pakai pakaian jubah? Itu dalam rangka memproteksi diri dari kemaksiatan. Makanya dibiasakan dengan pakaian-pakaian takwa. Walibasu takwa. Tujuannya itu. Ayo kamu nggak pakai kopiah ya apa boleh. Sing penting hatimu kudu ta'alluq bil masajid. Kemudian yang terakhir adalah untuk berbuat baik dibutuhkan walijah. Apa itu walijah? Tempat bertanya. Maka Al-Quran memerintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir kalau kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Takon karo Pak Lurah, takon karo Pak Kiai, takon dengan habaib. Insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Sudah jam 11:30. Saya itu baru sakit penyembuhan, dimaklumi. Saya mau berangkat ke Pati. Insya Allah akan dilanjutkan sholawat sama Habib sampai jam 5 pagi. Amin.
dengan cara menonton YouTube masing-masing. Terima kasih teman-teman Harmit, Mas Zaki dan kawan-kawan. Saya doakan cintamu dengan masjid yang akan membimbingmu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.